Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang micro hydropower. Saya Riki Torang Parulian Panjaitan dengan NIM 22111511022. Dalam materi ini juga terdapat pembahasan tentang energi terbarukan, PLTA, PLTMH, cara kerja PLTMH, dan juga inovasi yang telah saya berikan. Renewable Energy. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Sayangnya, sumber-sumber energi terbarukan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Makanya, energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan. Konsep energi terbarukan mulai dikenal di dunia pada era 1970-an. Kemunculannya sebagai antitesis terhadap pengembangan dan penggunaan energi berbahan fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga nuklir. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih, aman, dan terjangkau untuk masyarakat. Jenis sumber energi terbarukan sendiri yang dimiliki di Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Di antaranya adalah biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, dan juga gelombang laut. Hari ini yang kita bahas adalah air. Air bisa digunakan sebagai PLTA. Apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air. Pengertian PLTA sendiri menurut Peraturan Menteri Perindustrian adalah pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan energi kinetik sehingga menghasilkan energi listrik. Contoh-contoh PLTA yang ada di Indonesia diantaranya adalah PLTA Saguling, PLTA Cirata. Berikut adalah gambar dari masing-masing PLTA. Kita masuk ke PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah pembangkit listrik yang berskala kecil kurang dari 100 kW yang memanfaatkan tenaga air sebagai penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kita masuki prinsip kerja PLTMH. Pembangkit listrik tenaga air skala mikro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh head untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Berikut berupa gambar penjelasan. Komponen PLTMH. Komponen PLTMH secara umum terdiri dari bendungan, saringan atau sentrep, pintu pengambilan air intake, pipa pesat, penstock, katup utama, main valve atau inlet valve, powerhouse. Berikut adalah gambar penjelasannya. Daya bangkitan. Besarnya daya yang dihasilkan merupakan fungsi dari besarnya debit sungai dan tinggi terjun air. Besarnya debit yang dipakai sebagai debit rencana bisa merupakan debit minimum
dari sungai tersebut sepanjang tahunnya atau diambil di antara debit minimum dan maksimum, tergantung fungsi yang direncanakan PLTMH tersebut. Besarnya daya dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana P adalah densitas air dikalikan Q debit air dikalikan gravitasi, lalu dikalikan dengan H tinggi air terjun air efektif, lalu dikalikan dengan efisiensi keseluruhan PLTA. Kelebihan PLTMH: potensi energi air yang melimpah, teknologi kokoh sehingga mampu beroperasi lebih dari 50 tahun, teknologi ramah lingkungan dan terbarukan, efisiensi tinggi 70-85%, bebas polusi, sumber melimpah, biaya pembangkitan rendah, mendorong upaya penyelamatan lingkungan, output daya 10 kW sampai 100.000 kW. Adapun kekurangan dari PLTMH itu sendiri adalah investasi awal relatif besar karena membutuhkan alat-alat yang sangat mahal. Kedua, bermasalah saat berkemarau, tergantung debit air. 3, berpotensi menjadi teknologi yang konsumtif. Inovasi dari saya adalah potensi tenaga air tersebar hampir di seluruh Indonesia dan diperkirakan mencapai 75.000 MW. Sementara pemanfaatannya baru sekitar 2,5% dari potensi yang ada. Untuk daerah lokasi yang mempunyai sumber energi air yang sangat menguntungkan apabila memanfaatkan teknologi turbin air. Inovasi yang ditawarkan adalah membuat bendungan-bendungan di aliran sungai di pedesaan yang masih minim distribusi listrik. Karena PLTMH ini juga dapat difungsikan di jaringan irigasi. Tujuan dari penerapan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di jaringan irigasi adalah untuk menunjang pembangunan pedesaan melalui peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat desa. Jaringan irigasi yang banyak dibangun di daerah pedesaan untuk menunjang pembangunan pertanian menyimpan potensi tenaga air yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai PLTMH. Jadi, bisa dibilang kita memakai jaringan irigasi yang ada untuk membuat PLTMH ini. Dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada bagian-bagian dari jaringan irigasi yang mempunyai potensi dan menyalurkan tenaga listrik yang dihasilkan kepada masyarakat pemakai untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan potensi sosial ekonomi desa. Dan bila mana listrik yang dihasilkan oleh PLTMH tersebut bisa melebihi kapasitas yang dibutuhkan untuk desa tersebut, maka hasilnya bisa kita jual ke PLN, sehingga masyarakat bisa lebih memaksimalkan lagi hasil yang diperoleh dari PLTMH tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa.